Anak-anakku, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Yasinta Bua dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Anak-anak, semoga kalian di rumah masih dalam keadaan sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan masuk pada KD yang kedua dan materi yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji nama-Mu dan bersyukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memusatkan perhatian dalam proses pembelajaran hari ini, sehingga iman kami makin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tema tentang Aku memiliki kemampuan. Setiap remaja tentu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Pengenalan akan kemampuan akan menghantar remaja untuk lebih berkembang secara positif. Remaja yang sungguh mengenal dirinya akan menjadi lebih berprestasi. Sebaliknya, jika mereka belum mengenal kemampuan masing-masing, menyebabkan kebingungan arah untuk menentukan tujuan hidupnya. Menjadi pertanyaan, apakah kalian sudah sungguh mengenal kemampuan masing-masing? Nah, pelajaran hari ini akan menghantar kita memahami dan mengenal kemampuan dan bakat kita masing-masing, serta kita diajak untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, mari kita mengikuti beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran berikut ini. Adapun indikator yang merupakan tujuan pembelajaran, yaitu 1.2.1 menerima kemampuan dirinya dengan penuh syukur. 2.2.1 bertanggung jawab terhadap berbagai upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dirinya. 3.1 menyebutkan berbagai kemampuan yang dimiliki. 3.2 membandingkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki kemampuan temannya. 3.3 menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. 3.4 menjelaskan pesan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. 4.1 mendemonstrasikan salah satu kemampuan yang dimiliki. 4.2 menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Anak-anak, setelah kita mendengarkan tujuan pembelajaran, mari kita menemukan beberapa kemampuan yang dimiliki. Yang pertama, kalian bisa temukan kemampuanmu yang dimiliki sebanyak-banyaknya. Tulislah kemampuan-kemampuan itu. Yang berikut, urutkanlah kemampuan yang Anda temukan dan manakah yang paling menonjol dan perlu ditingkatkan. Yang berikut, setelah kalian menemukan kemampuanmu, nah pada kesempatan ini kalian bisa menemukan kemampuan temanmu yang terdekat. Pertanyaannya, sebutkan beberapa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh temanmu. Adapun pertanyaan yang bisa kalian diskusikan di rumah dengan teman-teman terdekat. 1. Perasaan apa yang muncul ketika diminta menuliskan kemampuan yang dimiliki? 2. Perasaan apa
yang muncul ketika harus menuliskan kemampuan yang dimiliki teman? 3. Pelajaran apa yang harus kalian petik dari pelajaran ini? Anak-anak, setelah kalian mendengarkan beberapa tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita mendalami pandangan iman Katolik. Silakan kalian membaca kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pertanyaannya, 1. Apa pengertian talenta menurut bacaan tadi? 2. Bagaimanakah seharusnya manusia bersikap terhadap talentanya menurut kutipan kitab suci? 3. Jelaskan sikap Allah terhadap orang yang mengembangkan talenta dan yang tidak mengembangkan talenta. 4. Jelaskan pesan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan upaya mengembangkan talenta. 5. Buatlah sebuah simbol yang mewakili diri kalian masing-masing yang menunjukkan kemampuan dan talentamu. Dari pengalaman gue nge-mentoring banyak klien, gue cukup banyak menemukan masalah di mana orang-orang tuh fokus banget sama kelemahan yang dia punya. Sampai mereka nggak bisa mengenali dan menemukan sebenarnya kelebihan mereka itu apa. Nah, dan ini juga mungkin terjadi kepada lo. Biasanya orang-orang seperti ini lebih fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa, langsung bisa nyebutin. Banyak malah. Tapi pas diminta nyebutin kelebihan, biasanya orang-orang ini malah jadi bingung. Dan mikirnya lama banget. Sampai akhirnya balik lagi fokus ke kekurangannya. Nah, jadi karena terbiasa fokus sama kekurangan, akhirnya kita pun seringkali mengabaikan kelebihan kita. Bahkan mungkin kita nggak tahu kelebihan kita tuh apa gitu. Dampaknya kita jadi ngerasa sering banget salah ngambil keputusan. Ngerasa gak pede sama diri sendiri. Dan pertama-tama yang harus dibahas adalah si kelebihan ini. Banyak orang mengira bahwa kelebihan adalah bakat atau berasal dari bawaan lahir. Jadinya banyak orang yang ngerasa rendah diri. Ngerasa bahwa dirinya nggak bisa ngelakuin sesuatu karena nggak berbakat di sesuatu itu. Padahal belum tentu. Karena gini, kelebihan itu bisa lo pelajari sendiri. Bahkan kita nggak perlu punya bakat sama sekali untuk punya banyak kelebihan. Nah, kelebihan itu apa? Kelebihan itu adalah ketika, 1, lo melakukan suatu hal dengan baik. Yang kedua, lo menikmati melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Dan yang ketiga, lo merasakan kepuasan tersendiri saat lo sedang melakukannya. Ketika 3 hal ini ada, maka ini bisa dibilang adalah kelebihan lo. Kelebihan ini bisa macam-macam, mulai dari kreativitas, keterbukaan sama pengalaman, berpikir kritis, kepemimpinan, rasa bersyukur, dan lain sebagainya. Nah, tapi terus gimana dong kalau misalnya kita ngerasa nggak punya 3 hal itu gitu? Well, tenang aja, karena kayak yang gue bilang barusan, 3 hal ini tuh bisa banget dilatih dengan cepat. Yang paling penting adalah lo yakin dulu bahwa lo bisa berubah. Lo yakin bahwa lo bisa berprogres. Jadi itu ya, yang perlu lo tekenin pertama-tama adalah mindset bahwa lo tuh bisa berubah gitu. Progresnya nanti nggak apa-apa pelan-pelan, tapi lo harus yakin dulu bahwa lo bisa berubah. At least 1% aja perubahan lo setiap harinya. Nah, kalau lo udah yakin, sekarang kita tinggal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa menemukan kelebihan diri lo. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Pertama, lo bisa melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini adalah cara untuk mengenali diri lo sendiri. Penting untuk mengenal diri lo sendiri, karena gini, kalau lo gak kenal sama diri lo sendiri, maka lo gak akan pernah tahu kelebihan atau kekurangan lo. Coba deh, lo lihat ke belakang dan lihat keseharian lo saat ini. Lo lakuin analisis terhadap kebiasaan lo, apa yang suka lo lakuin, dan gimana tanggapan orang lain terhadap diri lo. Apa sih yang ngebuat lo disukai atau dipuji sama orang? Apa sih hal yang membuat lo bangga sama diri lo sendiri? Apa sih hal yang ngebuat lo ditegur gitu? Atau nggak disukai sama orang lain? Nah, ini perlu lo coba refleksiin. Supaya lo tahu kelebihan lo apa, kelemahan lo apa, kebiasaan lo yang udah baik itu apa, dan apa kebiasaan yang masih bisa lo kembangin lagi gitu. Biasanya juga gue suka melakukan ini ke klien gue pas lagi mentoring. Saat mentoring, biasanya gue akan minta klien gue untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, dan setelah mentoring mereka akan gue kasih worksheet supaya bisa merefleksikan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Contohnya worksheet gratitude journal. Biasanya klien gue harus melakukan tugas berupa worksheet ini setiap hari selama 2 minggu. Tugas ini berguna supaya mereka bisa lebih peka terhadap diri mereka sendiri dan menganalisis hal-hal yang terjadi setiap harinya. Lo bisa lihat ya di videonya worksheetnya kayak gimana. Worksheet ini juga bisa ngebantu orang untuk mengapresiasi diri terhadap progres-progres kecil. Ini penting karena orang tuh kadang suka lupa gitu.
Untuk punya kelebihan besar, kita kan perlu mulai dari langkah-langkah kecil gitu kan. Messi adalah pemain bola kelas dunia, tapi apakah saat dia latihan di Barca dia langsung jago gitu? Enggak kan? Dia pasti pertama-tama belajar teorinya dulu, gimana cara main bola gitu kan. Belajar peraturan main bola itu kayak gimana. Habis itu yang kedua, dia dilatih dulu tentang stamina dan ketahanan tubuh. Dia belajar caranya lari, cara biar tubuhnya fleksibel, dan lain sebagainya. Apakah udah jago? Ya tentu belum gitu. Abis latihan kekuatan tubuh, Messi juga harus belajar soal dribble. Abis dribbling, belajar cara ngoper. Abis ngoper, belajar cara nembak. Dan banyak lagi. Intinya, ingat bahwa perubahan besar kayak yang Messi lakukan ya. Achievement besar itu, kelebihan besar yang dia punya, itu butuh proses yang nggak sebentar. Makanya, penting buat lo untuk melatih refleksi diri ini setiap harinya. Supaya lo bisa tahu perubahan-perubahan kecil apa sih yang terjadi dalam diri lo. Dan supaya lo tahu apa aja perubahan kecil yang lo perlukan. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang bisa lo lakuin adalah mencari pengalaman. Ingat, semakin banyak pengalaman yang lo punya, semakin banyak hal yang lo lakukan, maka semakin cepat lo akan bisa menemukan kelebihan lo. Kelebihan bukanlah sesuatu yang akan lo temuin tiba-tiba tanpa lo ngapa-ngapain. Ingat, lo perlu bergerak dan melakukan berbagai hal. Lo pun perlu bekerja dengan orang lain supaya lo bisa nyadar di mana aja lo bekerja dengan baik, di mana aja lo bekerja dengan kurang baik gitu. Contohnya aja dalam dunia pekerjaan, lo gak akan tahu lo punya kelebihan untuk kerja di bidang apa kalau lo gak pernah mencoba untuk bekerja di berbagai bidang dulu. Atau kalau lo gak mencoba ikut organisasi yang berhubungan dulu. Jadi ingat untuk selalu lakukan hal-hal baru, ingat untuk keluar dari zona nyaman, ingat untuk selalu nyoba hal-hal baru kalau lo ngerasa lo belum menemukan kelebihan lo. Kalau selama ini lo misalnya pengen jadi YouTuber, ya udah lakuin aja gitu. Lo bikin 1 video per minggu dan upload. Kalau selama ini lo pengen jadi barista, ya udah beli equipmentnya, nggak apa-apa meski masih murah, lo bisa bikin 1 kopi setiap hari di rumah. Intinya, lo perlu mencoba hal-hal baru supaya lo bisa menemukan kelebihan lo. Langkah ketiga, lo bisa minta dan nyari feedback dari orang lain. Misalnya, di pekerjaan atau di organisasi lo bisa nanya ke partner kerja atau ke atasan lo tentang gimana performa lo. Tanya juga ke mereka apa sih hal yang bagus dan hal yang kurang bagus dari performa lo. Dengan lo rutin meminta feedback, lo jadi bisa mengikuti perkembangan dari kelebihan lo. Ingat bahwa kelebihan itu bisa bertambah dan berkembang, dan pastinya dibentuk sedikit demi sedikit. Kayak yang udah gue bilang tadi. Feedback ini penting karena, gini, gak sedikit juga orang yang dari kecil sampai dewasa itu mereka gak dapet feedback yang mereka butuhin untuk perkembangan dirinya. Entah itu karena 1, kurang bergaul, 2, mungkin karena kurang pengalaman, atau 3, karena parenting yang kurang baik. Tapi meskipun semua itu terjadi gitu ya, hal-hal negatif itu terjadi, ini sebenarnya sesuatu yang bisa lo coba benerin dengan lo minta feedback rutin ke orang yang deket sama lo atau ke orang yang kerja bareng sama. Anak-anak, setelah kalian mengamati video singkat tadi, nah sekarang kalian boleh menjawab beberapa pertanyaan. 1. Inspirasi apa yang diperoleh dari video singkat yang kalian nonton sehubungan dengan sikap terhadap kemampuan diri? 2. Bagaimana sikap dirimu selama ini terhadap kemampuan yang ada? 3. Apakah kamu telah berani berjuang untuk mengembangkan bakatmu? 4. Apa usaha-usaha yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan bakat kemampuanmu? Anak-anak, kalian boleh membuat sebuah tugas keterampilan, yakni susunlah doa singkat untuk mengembangkan bakatmu. Anak-anak, adapun rangkuman akhir dari materi ini adalah 1. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan atau potensi dirinya, dan tugas setiap orang adalah untuk menemukannya dan dibantu oleh orang lain. 2. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan yang berbeda-beda dan menjadi pribadi yang unik. Tuhan memanggil kepada setiap orang untuk mengembangkannya semaksimal mungkin hingga bisa menghasilkan buah yang berlimpah. 3. Karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar setiap kita bisa saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengembangkannya demi kepentingan bersama. 4. Ada banyak cara untuk mengembangkan talenta, misalnya berlatih terus-menerus tanpa rasa takut dan salah, saling belajar, ataupun bertanya kepada orang yang berpengalaman.
berproses dalam kegiatan pembelajaran tadi. Besar harapan Ibu, semoga kita semua para remaja bisa mampu mengenal kemampuan atau potensi diri kita sehingga kita lebih berprestasi dan menentukan arah hidup kita ke depan lebih baik. Semangat belajar, semoga akan lebih sukses. Sekian perjumpaan kita hari ini, kita akan bertemu untuk perjumpaan berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku,